Sunhub. Ini kawasan Nusantara Warehouse Park. Lihat di kiri kita itu jalan tol ya, sudah rampung. Kalau kita lihat nanti akan kita spill bagian dalamnya ketika sudah mulai. Dan oke, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Setelah sebelumnya saya membahas KIPP 1A IKN, kemudian membahas KIPP 1B IKN, dan ini saya lanjutkan ke KIPP 1C IKN. Jadi KIPP itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Luasnya hanya 6.600 sekian hektar dan terbagi menjadi 3 kawasan, 1A, 1B, 1C. Kalau di 1C ini banyak juga nanti pembangunan investor ya, dan pembangunan KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan yang paling terkenal di KIPP 1C IKN ini adalah dibangunnya Sekolah Taruna Nusantara, itu di sebelah sana sudah mulai terlihat. Dan memang banyak sekali kawasan pendidikan yang akan dibangun. SMA internasional, kalau Nusantara Intercultural School, Australia Independent School, Bina Bangsa School itu di KIPP 1A IKN, itu yang telah melakukan seremonial groundbreaking. Kemudian di KIPP 1B IKN ada Al Azhar Sumarekon, dan di KIPP 1C ini ada SMA Taruna Nusantara. Dan info yang saya dengar, orang-orang tua murid dari SMA Taruna Nusantara sudah mulai berdatangan ke IKN. Ada yang mencari tempat tinggal, ada yang mencari mobil rental. Jadi banyak sekali yang mempersiapkan untuk kedatangan anaknya nanti di SMA Taruna Nusantara ini sekolahnya. Tentunya orang tua mungkin akan mendampingi sebentar ya. Dan kalau tidak salah itu sekolah ini gratis. Jadi memang luar biasa, ini salah satu program Bapak Presiden yang saya sukai ya, mengenai pendidikan, sekolah gratis. Kalau makan bergizi gratis bagus, tapi menurut saya lebih efektif untuk yang membutuhkan saja, daerah-daerah tertinggal. Tapi itu pandangan pribadi saja. Saya tetap mendukung Bapak Presiden Prabowo sehat selalu dan Mas Wapres. Jadi untuk netizen Indonesia, daripada kita menghujat tanpa henti, lebih baik kita mendoakan Bapak Presiden dan Bapak Wapres agar selalu sehat, diberikan hikmat dan kebijaksanaan agar programnya tepat sasaran dan masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Dan harapan saya yang tinggal di IKN, semoga IKN ini semakin lebih cepat lagi pembangunannya ya, karena kuncinya saat ini harus pemindahan ASN kementerian secara bertahap, menempati gedung-gedung Menko yang sudah jadi. Nah, kemudian dari situ akan meningkatkan kepercayaan diri para investor yang sudah melakukan seremonial groundbreaking, sehingga nanti mereka akan memulai semua. Karena kalau kita lihat kota-kota besar Indonesia itu maju karena banyak sekali investor swastanya yang bergerak ya, karena pemerintah tidak bisa jalan sendiri, dana pemerintah itu terbatas, maka butuh bantuan investor untuk bekerja sama membangun bangsa ini.
Dan sama halnya dengan IKN, itu juga diperlukan campur tangan investor untuk meramaikan area-area di kanan kiri yang masih kosong ini. Dan kalau kita lihat ada juga KPBU di sini, banyak memang kawasan kerjasama pemerintah dan badan usaha yang akan dibangun di KIPP 1C IKN ini. Kalau kita lihat tidak banyak ya pelang yang ada di KIPP 1C IKN, dan bangunan juga masih belum terlihat. Tapi luar biasa, walaupun tidak terlihat gedung di sini, tapi jalanan ini tetap tampak rutin dibersihkan. Nah, kalau di sini pelang-pelang itu adanya ini ya. Kalau kita lihat, ini santap. Ini kawasan pergudangan 2 hektar. Kemudian ini juga pergudangan Nusantara Warehouse Park. Jadi kalau Nusantara Warehouse Park itu satu perusahaan dengan Nusantara Super Block yang membangun di KIPP 1A IKN. Pernah saya spill lokasinya, dekat dengan kawasan legislatif, dan ini tersambung dengan jalan poros provinsi ya. Waktu libur Natal dan Tahun Baru serta Lebaran ini dibuka, karena dari jalan tol keluar lewat jalan poros provinsi, kemudian kita bisa masuk lewat sini. Nah, kalau kita lihat di kiri kita itu jalan tol ya, yang mengarah ke KIPP 1A IKN. Itu kanan juga jalan tol. Ini kalau tidak salah segmen 6A, dimana di sebelah sana itu masih belum tersambung ya. Nah, ini jalan utama juga di kawasan KIPP 1C IKN yang akan tersambung dengan jalan poros provinsi. Jadi terus dikebut ya pembangunan ini. Waktu Lebaran kalau tidak salah ini masih satu ruas, tapi nanti ini sudah rampung yang sebelah kirinya. Cepat juga pembangunannya ternyata, dalam waktu 1-2 bulan ini. Jadi ini bukti nyata bahwa pembangunan itu terus berjalan, tidak seperti yang dikatakan berhenti mangkrak. Justru proyek-proyek multi-years dan proyek-proyek baru di zaman Bapak Presiden Prabowo ini dikerjakan dengan baik. Nah, itu menuju ke jalan poros provinsi ya, tapi kita tidak ke sana karena saya akan membahas lagi KIPP 1C IKN. Kita putar balik. Jadi di 2024 banyak sekali proyek yang baru dimulai di masa pemerintahan Bapak Jokowi. Itu proyek multi-years 2 tahun, 3 tahun. Dan bukti nyata di 2026 semua proyek multi-years di zaman Bapak Presiden Jokowi itu telah selesai dikerjakan. Contohnya seperti Istana Wapres, kemudian gedung Kementerian PU, Kementerian PKP, kemudian ada rusun-rusun juga, rusun ASN, rusun TNI, rusun BIN, dan rusun Polri. Kalau kita lihat di masa pemerintahan Bapak Jokowi itu semua masih berantakan ya. Yang rapi mungkin hanya beberapa unit saja. Tapi dengan
adanya persetujuan anggaran dari Bapak Presiden Prabowo, maka pembangunan bisa dilanjutkan kembali. Karena kalau presiden yang tidak melanjutkan, jadi proyek-proyek multi years itu tidak akan berlanjut, saya yakin pastinya. Mungkin dilanjutkan dengan pelan-pelan, tapi di Bapak Presiden Prabowo, proyek multi years itu semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan ini kita kembali masuki jalan KIPP 1C IKN. Dan hebatnya jalan-jalan KIPP 1B dan 1C ini dibangun hanya dalam waktu 6 bulan saja. Jalan yang kecil bisa menjadi jalan yang lebar seperti ini. Kalau tidak salah, row jalannya 44 meter, 44 atau 54 ya, saya lupa juga. Ini tadi kawasan Sunhub. Dan kita nantikan juga proyek legislatif yudikatif bisa segera dimulai. Bukan segera dimulai, segera dipercepat. Karena kalau mulai sudah mulai. Hanya saja dalam beberapa bulan ini progres yang kita saksikan di lapangan adalah land clearing dan land development dan pemasangan tower crane, dan sepertinya juga sudah mulai pondasi. Kita tunggu ya, semoga pembangunannya cepat. Dan juga ada kontribusi masyarakat Dayak di KIPP IKN, dimana sebelumnya sudah saya spill lokasi Dayak Center yang akan mengumpulkan masyarakat Dayak 5 provinsi Kalimantan, kemudian Sabah, Sarawak, dan Brunei. Dan masyarakat Dayak itu juga tersebar sampai Filipina, Taiwan, dan Madagaskar. Thailand juga ada. Jadi kalau sepulau Borneo itu ada Sabah, Sarawak, itu mayoritas penduduknya adalah masyarakat Dayak. Lebih dari separuh populasinya ya di Sabah dan Sarawak. Dan Dayak itu ada 405 subsuku yang tersebar di seluruh dunia yang saya sebutkan tadi. Dan mereka akan membangun Dayak Center dengan dana mandiri ya, di sebagian KIPP 1B dan sebagian KIPP 1C IKN. Tapi nanti akan saya lalui lagi rutenya untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa masyarakat Dayak seluruh dunia mendukung penuh IKN, dan kita juga mendukung Pasir Center, Kutai Center, Banjar Center yang merupakan suku asli Kalimantan juga, untuk memajukan adat dan budaya mereka. Dan ini Sekolah Taruna Nusantara, kita lihat ya, indah sekali. Ini sudah rampung kalau kita lihat. Nanti akan kita spill bagian dalamnya ketika sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Hebat sekali. Kayak sekolah di London, sekolah-sekolah Eropa yang modelnya seperti ini. Dan itu pasti lengkap dengan asrama, tempat pelatihan, dan lain-lain. Dan begini ya kondisi KIPP 1C IKN. Belum ada pembangunan yang tampak, hanya SMA Taruna Nusantara saja yang sudah selesai terbangun. Dan itu inisiatif dari Bapak Presiden Prabowo untuk meramaikan IKN. Dan semoga saja investor-investor swasta bisa membangun apartemen yang bisa dibeli masyarakat umum
sehingga nanti ketika sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu mulai dibangun, tentunya akan menarik siswa-siswi maupun mahasiswa yang dari kawasan Indonesia Timur. Biasanya banyak menempuh pendidikan di Pulau Jawa karena lebih maju pendidikannya, tidak usah jauh-jauh lagi, cukup datang ke IKN saja, karena tentunya sekolah-sekolah internasional yang ada di IKN itu sekolah yang bermutu tinggi, yang berkelas internasional, dan tentunya bisa menjadi standar kemajuan pendidikan di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Dan ini kita tiba kembali di dekat Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.